adalah untuk pengembangan, maka kita akan mengembangkan produk. Produknya apa? Produk yang berkualitas. Aspek apa kualitas yang akan dilihat? Pertama, kevalitan. Ya. Yang kedua adalah kepraktisan. Yang ketiga adalah keefektifan. Produk yang kita kembangkan itu harus valid, harus mencerminkan kebenaran konsep. Itu. Secara konstruksinya juga betul. Kemudian secara penyajian juga harus betul. Nah, di situ adalah riset kaitannya dengan pengembangan. Baik, berikutnya adalah saya serahkan kepada kelompok bertugas. Ini kelompok berapa yang bertugas, teman-teman? Kelompok 6, Bapak. Oke, kelompok 6 silahkan menyiapkan untuk share screen. Kemudian kelompok untuk yang menanggapi, kelompok wajibnya adalah kelompok 7. Nanti silakan kelompok 7 memberikan pertanyaan. Kemudian yang lain juga berhak untuk ikut memberikan pertanyaan juga. Oke, silahkan kelompok 6. Baik, Bapak izin share screen. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 6 izin mempresentasikan eh, R&D atau Research and Development atau penelitian pengembangan. Untuk anggota kelompok yaitu saya sendiri Amelia Salsabila Azahra, ada Diva Maura, dan Jelita Mendagri. Untuk pokok bahasan pada penelitian pengembangan yang pertama ada pengertian R&D, tujuan R&D, karakter R&D, eh, ada model A- ADDIE, model Board dan GAL, tahapan umum R&D, validasi dan uji coba, instrumen dan pengumpulan data, kelebihan dan kekurangan R&D. Baik, yang pertama itu ada pengertian R&D. Pengertian R&D menurut Hali, yang pertama menurut Bob Engel 1983, itu research and development is a process used to develop and validate educational products. Yang artinya R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Kemudian ada menurut Sugiono 2019, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi R&D itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kelayakannya serta efektivitas produk tersebut sebelum digunakan secara luas. Produk yang dimaksud itu biasanya berupa seperti modul pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, aplikasi edukasi, model pembelajaran, instrumen evaluasi, dan perangkat ajar lainnya. Kemudian eh, fokus di R&D ini itu menemukan pengetahuan baru, jadi seperti membuat produk, memperbaiki produk, dan menguji produk. Next. Nah, hilang. Ini kepental loh. Mohon maaf, Pak. Iya, kepental, Pak. Oh ya, diulangi lagi share screen-nya. Oke, oke, udah kelihatan. Kemudian tujuan R&D. Jadi menurut Sugiono tahun 2011 metode penelitian Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, secara umum, metode Research and Development atau R&D memiliki tiga, 3 tujuan utama, yaitu
menghasilkan produk baru berupa inovasi barang, metode, atau model dari pembelajaran. Produk yang dimaksud dapat berupa inovasi dalam bentuk metode, model maupun pembelajaran yang sebelumnya belum tersedia. Dalam konteks pendidikan itu nantinya misal peneliti dapat mengembangkan model pembelajaran baru yang lebih menarik dan mampu meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian mengembangkan produk yang sudah ada agar lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan. Jadi, nanti produk yang telah ada sebelumnya itu tidak selalu langsung digunakan, tetapi perlu diperbaiki agar lebih efektif, efisien, dan relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, proses pengembangan ini bertujuan meningkatkan kualitas produk sehingga nilai guna dari produk tersebut dapat lebih tinggi. Kemudian tujuan yang ketiga, menguji efektivitas produk melalui uji coba, validasi, dan evaluasi sebelum digunakan lebih luas. Jadi produk yang dihasilkan dari R&D ini harus melalui berbagai tahapan uji coba, validasi, dan evaluasi sebelum digunakan secara luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. And next. Nah, kemudian ada karakteristik R&D menurut Ford and Gall 2003. Jadi karakteristik R&D itu yang pertama bertahap dan sistematis. Jadi dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penelitian awal, pengembangan produk, hingga diseminasi. Nah, artinya proses R&D tidak dilakukan secara langsung untuk menghasilkan produk akhir, melainkan melalui serangkaian langkah yang terstruktur, mulai dari penelitian awal, identifikasi kebutuhan, kemudian perancangan dan pengembangan produk hingga tahap uji coba, serta penyempurnaan. Setiap tahap memiliki peran yang penting dan saling berkaitan sehingga tidak dapat dilewati. Kemudian R&D itu karakteristiknya adanya revisi berulang atau iteratif. Jadi produk yang dihasilkan direvisi harus berdasarkan hasil uji coba untuk memperoleh kualitas yang terbaik. Jadi produk yang dihasilkan tidak langsung sempurna pada percobaan pertama, tapi produk akan terus diperbaiki berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan. Nah, proses ini berulang di mana setelah produk diuji, peneliti akan melakukan revisi untuk meningkatkan kualitas, kemudian diuji kembali hingga memperoleh produk yang benar-benar optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian adanya uji coba pada berbagai tahapan. Jadi melalui beberapa tahap uji, baik uji awal, uji lapangan, uji lapangan terbatas hingga uji operasional. Dan dia harus melalui beberapa tahap pengujian tersebut. Tahap uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan tidak baik secara layak. Kemudian yang terakhir, R&D ini berfokus pada produk. Jadi penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan teori, tetapi menghasilkan produk pendidikan seperti model, media, dan perangkat pembelajaran yang siap digunakan. Produk tersebut diharapkan dapat mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam bidang pendidikan. Next. Selanjutnya ada salah satu contoh model dari R&D yaitu model EDDI. Model EDDI merupakan model desain pembelajaran 5 tahap yang seperti analisis, design, development, implementation, dan evaluation yang digunakan untuk mengembangkan produk pembelajaran secara terstruktur menurut Hidayat dan Niza 2021. Nah, model ini bersifat sistematis dan dapat dilakukan secara berulang untuk menghasilkan produk yang efektif. Ciri-cirinya yaitu sistematis, fleksibel,
berorientasi pada produk pembelajaran, dan digunakan luas dalam penelitian pengembangan. Untuk tahapan-tahapannya sendiri ada analisis. Tahap analisis mencakup analisis permasalahan, konten, serta kondisi pembelajaran sebagai dasar pengembangan produk. Jadi tahap pertama untuk research and development dalam model ID itu kita harus menganalisis kebutuhan, menganalisis karakteristik pengguna, menganalisis kurikulum atau materi, lalu menganalisis identifikasi masalah pembelajaran. Nah, tahap ini adalah proses merancang produk atau solusi yang akan dibuat, yaitu yang selanjutnya ada desain, yaitu tahap proses merancang produk atau solusi yang akan dibuat. Kegiatan utama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menyusun materi, membuat desain awal biasanya dengan flowchart atau storyboard, lalu menentukan metode dan media. Selanjutnya tahap development. Tahap ini adalah proses mewujudkan desain menjadi produk nyata. Kegiatan utamanya yaitu membuat produk seperti media, modul, LKPD, dan bahan ajar yang lainnya. Selanjutnya ada validasi oleh ahli dan revisi produk awal. Jadi tahap validasi dan uji coba itu masuk dalam tahapan development. Selanjutnya tahap implementation atau penggunaan produk dalam kondisi nyata. Kegiatan utama yaitu uji coba produk, penerapan di kelas atau lapangan, dan pengumpulan data respon pengguna. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu evaluation atau tahap evaluasi, di mana produk dinilai kualitas dan efektivitasnya. Di kegiatan utama yaitu mengumpulkan feedback, menilai hasil uji coba, dan melakukan revisi akhir. Contoh model R&D yang lainnya itu ada model Bob Engel. Model pengembangan Bob Engel ini merupakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam penelitian dan pengembangan pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan produk pendidikan yang efektif dan relevan. Karakteristiknya itu yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Jelita, bersifat sistematis, bertahap, melibatkan validasi ahli, melibatkan uji coba lapangan, dan menghasilkan produk yang siap digunakan. Next. Untuk tahapan model Bob Engel sendiri, model ini mencakup 10 langkah yang saling terkait, yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan hingga langkah evaluasi dan diseminasi produk yang telah dikembangkan. Tahapan yang pertama itu ada research and information collecting atau studi pendahuluan. Jadi di tahap ini tujuannya itu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah di lapangan. Untuk kegiatan yang dilakukan itu ada studi literatur seperti dari buku, jurnal atau kurikulum, kemudian observasi kelas, kemudian wawancara guru, penyebaran angket kebutuhan siswa, dan analisis masalah pembelajaran. Kemudian untuk tahapan yang kedua itu ada planning atau perencanaan. Jadi tujuan tahap ini itu merancang produk yang akan dikembangkan. Untuk kegiatan yang dilakukan itu pada tahap ini yaitu menentukan tujuan produk, menentukan kompetensi yang ingin dicapai, kemudian menyusun spesifikasi produk, menentukan desain awal produk, dan menentukan instrumen penelitian. Next. Kemudian untuk tahapan yang ketiga itu ada develop preliminary form of product atau pengembangan produk awal. Jadi tujuan tahap ini itu membuat draft produk awal atau prototype. Jadi nanti outputnya itu draft 1. Kegiatan yang dilakukan itu membuat desain produk, menyusun materi, kemudian membuat tampilan media,
kemudian menyusun LKPD atau modul, dan menyusun instrumen validasi ahli. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tahap keempat itu preliminary field testing atau uji coba awal pada skala kecil. Tujuan tahap ini itu mengetahui kekurangan awal produk. Jadi kegiatan yang dilakukan itu uji coba pada kelompok kecil siswa, kemudian meminta penilaian guru, kemudian meminta penilaian ahli materi, meminta penilaian ahli media, dan menyebarkan angket respon awal. Biasanya jumlah subjek pada tahap ini itu 6-12 siswa. Next. Kemudian untuk tahapan yang kelima itu ada main product revision, revisi awal produk. Jadi tujuan tahap ini itu memperbaiki produk berdasarkan hasil uji coba awal yang di tahap sebelumnya. Kemudian kegiatan yang dilakukan pada tahap ini itu memperbaiki isi materi, memperbaiki tampilan, memperbaiki bahasa yang digunakan, kemudian memperbaiki instruksi penggunaan. Output pada tahap ini itu produk versi revisi atau draft 2. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan ke-6 main field testing atau uji coba lapangan utama. Jadi pada tahap ini itu bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk pada kelompok yang lebih besar. Kegiatan yang dilakukan itu uji coba ke satu kelas, kemudian penggunaan produk dalam pembelajaran, kemudian pengumpulan data respon siswa, dan pemberian pretest dan post-test. Pada tahap ini itu biasanya jumlah subjeknya itu 20-36 siswa. Next. Next, Mbak Amel. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tahap ke-7, yaitu Operational Product Revision atau revisi produk operasional. Jadi tujuan di tahap ini itu menyempurnakan produk berdasarkan hasil uji coba utama. Kegiatan yang dilakukan itu seperti memperbaiki bagian yang masih sulit dipahami siswa, kemudian memperbaiki tampilan, kemudian memperbaiki aktivitas pembelajaran, dan menyempurnakan instruksi penggunaan. Output pada tahap ini itu produk operasional, jadi lebih siap digunakan setelah direvisi. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tahap ke-8 yaitu operational field testing atau uji coba operasional. Untuk tujuan pada tahap ini itu mengukur kelayakan produk dalam kondisi nyata pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan itu uji coba di beberapa kelas, jadi nggak cuma satu kelas saja. Kemudian melihat konsistensi hasil penggunaan produk. Sebelumnya maaf. Untuk operational field testing atau uji coba operasional itu tujuannya mengukur kelayakan produk dalam kondisi nyata pembelajaran. Untuk kegiatan yang dilakukan pada tahap ini itu uji coba di beberapa kelas, kemudian melihat konsistensi hasil penggunaan produk, mengukur efektivitas produk lagi, kemudian mengukur respon guru dan siswa. Produk diuji dalam kondisi mendekati penggunaan sebenarnya. Next.
Nah, untuk tahap selanjutnya itu tahap ke-9, Final Product Revision atau revisi produk final. Yang tujuan di tahap ini itu menyempurnakan produk sebelum dipublikasikan. Jadi kegiatan yang dilakukan itu ada memperbaiki kekurangan terakhir, kemudian menyempurnakan layout, menyempurnakan isi materi, dan menyempurnakan panduan penggunaan. Output pada tahap ini itu produk final yang siap digunakan atau siap dipublikasikan. Kemudian untuk tahap selanjutnya, dissemination and implementation, diseminasi dan implementasi. Tujuan pada tahap ini itu menyebarluaskan produk agar digunakan secara luas. Jadi kegiatan yang dilakukan itu seperti publikasi hasil penelitian, seminar, distribusi produk ke sekolah, kemudian implementasi dan pembelajaran nyata. Untuk contoh, modul digunakan oleh guru lain di sekolah yang berbeda, jadi sudah dipublikasikan dan digunakan secara luas. Kemudian dalam penelitian R&D ini, R&D oleh mahasiswa itu tahapan work and goal biasanya disederhanakan karena ada beberapa keterbatasan seperti waktu, biaya, dan akses sekolah. Jadi sehingga tidak semua tahap dilakukan secara lengkap sampai diseminasi luas. Jadi biasanya itu cuma sampai tahap ke-7 atau ke-8, revisi produk operasional atau uji coba operasional saja. Next. Kemudian ada tahapan metode penelitian R&D secara umum. Yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data. Jadi pada tahap next. Nah, yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data awal. Jadi pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi yang akan dikembangkan. Jadi setidaknya pada tahap ini dilakukan dua hal, yaitu studi literatur dan penelitian lapangan. Jadi dalam penelitian sastra, seorang mencari konsep dan landasan teori yang memperkuat produk melalui studi literatur, ruang lingkup dan kondisi pendukung produk juga diperiksa. Dalam mempelajari literatur, kita juga mengetahui langkah-langkah pengembangan produk yang tepat. Tinjauan literatur juga memberikan gambaran tentang hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan produk tertentu. Kemudian selain studi literatur, nanti dalam pengumpulan penelitian dan pengumpulan data, nanti studi lapangan juga diperlukan untuk menilai kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Nah, pengembangan suatu produk harus didasarkan pada analisis kebutuhannya. Kemudian tahap perencanaan. Berdasarkan studi penelitian yang telah dilakukan, maka perencanaan atau rancangan produk yang antara ini mencangkup tujuan. Jadi perencanaan ini mencangkup tujuan dari penggunaan produk, siapa yang akan menggunakan produk tersebut, dan deskripsi dari komponen-komponen produk serta penggunanya. Kemudian ada pengembangan produk awal. Jadi di pengembangan produk awal itu membuat prototipe dan rancangan awal produk. Pengembangan produk awal merupakan rancangan produk yang akan dihasilkan, namun desain produk dibuat secara selengkap mungkin. Desain awal atau produk dikembangkan oleh penelitian bersama-sama melibatkan para ahli dan atau operator di bidangnya masing-masing. Dex trial atau Dex evaluation yang disebut dengan validasi ahli. Tes atau penilaian ahli adalah perkiraan atau penilaian dan didasarkan pada analisis penalaran logis dari peneliti
dan pakar. Uji coba lapangan memenuhi syarat mikro berdasarkan kasus-kasus dan kesimpulan umum atau kesimpulan yang dapat ditarik kemudian. Kemudian ada tahapan uji coba awal atau uji coba terbatas. Jadi setelah tes lapangan dilakukan di sekolah atau di laboratorium. Menurut Broad and Gall 1989, uji coba lapangan produk dihasilkan sebaiknya dilakukan di 1-3 sekolah dengan 10-30 responden. Selama pelaksanaan, contohan di lapangan, peneliti melakukan observasi intensif dan mencatat isu-isu penting dari responden yang harus dijadikan bahan untuk memperbaiki produk asli. Next. Nah, kemudian tahapan revisi produk atau penyempurnaan produk awal. Jadi, memperbaiki produk berdasarkan hasil uji coba. Jadi, penyempurnaan produk asli mengikuti uji coba lapangan terbatas. Pada fase penyempurnaan produk ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penilaian yang dilaksanakan lebih kepada penilaian proses sehingga perbaikannya dilakukan adalah perbaikan internal. Kemudian uji coba lapangan. Jadi uji coba lapangan yang lebih luas. Jadi ini menguji produk dalam skala luas. Nah, kembali lagi ke tadi uji coba lapangan. Menguji produk dalam skala yang lebih luas. Jadi tujuan dari uji produk akhir adalah untuk menguji apakah produk pelatihan layak dan bermanfaat dalam prakteknya. Sempurnakan produk karena menganggap produk tersebut belum sempurna. Menganggap produk tersebut sempurna. Ujian produk akhir dapat dilakukan di sekolah yang sama dengan sekolah lain pada tahapan pengujian lainnya dengan jumlah sampel yang sama. Saat menguji produk akhir lebih baik menggunakan kelompok kontrol. Pengujian dilakukan dalam bentuk desain eksperimen, sebuah desain kelompok kontrol prates dan post-test acak, atau setidaknya desain kelompok kontrol, post-test dan post-test saja, prates, protes yang disamakan. Prates dan post-test yang disamakan gunakan sebagai model desain. Rancangan pertama murni eksperimental karena kedua kelompok eksperimen diacak atau dipadankan. Rancangan kedua adalah rancangan eksperimen semu karena kedua kelompok eksperimen yang hanya dipasangkan. Oke, yang kemudian penyempurnaan produk akhir. Revisi atau penyempurnaan produk akhir ini ditujukan untuk menghasilkan produk yang siap digunakan. Jadi, untuk meningkatkan produk akhir, dianggap perlu untuk mengembangkan produk yang lebih akurat. Pada tahap ini, diperoleh suatu produk yang keefektifannya dapat dijelaskan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir, diseminasi dan implementasi. Jadi, produk yang dihasilkan disebarluaskan dan diterapkan oleh pengguna yang lebih luas. Setelah produk akhir nanti dibuat, diuji efektifannya, langkah selanjutnya. Pendistribusian produk yang akan dikembangkan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan luas. Secara umum, proses diseminasi dan implementasi menghadapi banyak masalah di politik, hukum, dan keuangan. Nah, oke. Oke, next.
Selanjutnya ada validasi dan uji coba. Proses R&D itu melalui tahap validasi dan uji coba dalam tahapan development. Yang pertama, validasi oleh expert dilakukan sebelum produk diuji ke pengguna. Tujuannya untuk menilai kelayakan isi, desain, dan fungsi produk, dan untuk memastikan produk sudah sesuai dengan konsep, teori, dan tujuan pembelajaran. Yang memvalidasi itu ada ahli materi, misalnya dosen atau guru IPA. Yang kedua, ada ahli media atau desain. Yang ketiga, ahli bahasa. Untuk yang dinilai yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum, keakuratan konsep, tampilan dan media, eh, menarik atau tidak, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Yang next, yang kedua ada uji coba ke pengguna atau field test. Dilakukan setelah produk direvisi dari hasil validasi ahli. Tujuannya untuk mengetahui respon pengguna, siswa atau guru, dan untuk mengukur kepraktisan dan efektivitas produk. Jenis uji coba, yaitu uji coba terbatas, biasanya ke sedikit siswa, lalu ada uji coba luas, ke kelas atau lebih banyak responden. Yang dinilai yaitu kemudahan penggunaan, kemenarikan produk, pemahaman siswa, dampak terhadap hasil belajar, misalnya keterampilan berpikir kritis. Instrumen untuk uji coba field test itu biasanya menggunakan angket atau kuesioner, menggunakan tes seperti pretest dan post-test, dan observasi. Selanjutnya, menilai kelayakan produk. Proses penilaian kelayakan produk itu merupakan gabungan dari hasil validasi ahli dan hasil uji coba pengguna. Kategori kelayakan biasanya observasi seperti sangat layak, layak, cukup layak, dan tidak layak. Kesimpulan akhir, produk dikatakan layak jika skor validasi tinggi, respon pengguna positif, hasil belajar meningkat. Selanjutnya yaitu instrumen dalam R&D. Jadi menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam konteks R&D ini, fenomena yang diukur itu kebutuhan pengguna, kelayakan produk, dan efektivitas produk. Dalam penelitian research and development ini, instrumen dipakai pada beberapa tahap. Yang pertama itu analisis kebutuhan atau need analysis. Itu instrumen digunakan untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran dan kebutuhan pengguna sebelum produk dikembangkan. Jadi instrumen yang digunakan di tahap ini tuh biasanya angket kebutuhan siswa, wawancara guru, observasi pembelajaran, dan tahap ini tuh tujuannya untuk memperoleh informasi awal sebagai dasar pengembangan produk. Kemudian untuk tahap tahap selanjutnya itu validasi produk, uji coba produk, dan evaluasi keefektifan produk. Itu sudah dijelaskan sama Mbak Amel di slide sebelumnya. Next. Kemudian ke jenis instrumen yang digunakan dalam R&D. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan, memvalidasi ahli, dan untuk mengukur respon pengguna. Biasanya menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan.
Contoh skalanya itu seperti 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Kemudian yang kedua itu ada wawancara, itu digunakan pada tahap awal penelitian. Jadi wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dari guru maupun siswa, terutama pada tahap studi pendahuluan. Untuk contohnya itu wawancara guru untuk mengetahui kesulitan mengajar, kebutuhan media, dan karakteristik siswa. Wawancara ini membantu peneliti memahami kondisi pembelajaran secara langsung di lapangan. Jadi lebih mendalam dibandingkan angket gitu. Next. Untuk jenis instrumen selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini digunakan untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Jadi kondisi nyata proses pembelajaran di kelas itu seperti apa. Contohnya itu mengamati aktivitas belajar siswa, kemudian metode yang digunakan guru untuk mengajar, kemudian penggunaan media pembelajaran di kelas. Observasi ini biasanya dilakukan menggunakan lembar observasi terstruktur agar data yang diperoleh lebih sistematis. Kemudian jenis instrumen yang keempat atau terakhir itu tes, digunakan untuk mengukur efektivitas produk dengan tujuan melihat peningkatan hasil belajar siswa. Jadi untuk mengukur efektivitas produk yang dikembangkan terhadap hasil belajar siswa. Itu contohnya seperti pre-test dan post-test. Pre-test itu tes yang dilakukan sebelum penggunaan produk, dan post-test itu tes yang digunakan setelah penggunaan produk. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan R&D atau Research and Development. Yang pertama, kelebihan R&D yaitu menghasilkan produk kita. Penelitian tidak seperti penelitian biasanya yang menghasilkan teori atau kesimpulan. R&D menghasilkan produk konkret seperti e-modul, media pembelajaran, aplikasi, dan model pembelajaran. Artinya hasil penelitian bisa dilihat, diuji, dan dikembangkan lagi. Yang kedua, dapat langsung digunakan atau langsung diaplikasikan. Produk dari R&D dirancang sesuai kebutuhan pengguna, misalnya siswa dan guru, sehingga bisa langsung diterapkan di kelas, membantu menyelesaikan masalah pembelajaran, dan tidak hanya berhenti di laporan penelitian. Jadi R&D lebih berdampak secara praktis dibandingkan penelitian teoritis. Nomor 3, melalui proses validasi dan uji coba. Jadi produk R&D itu tidak langsung jadi, tetapi divalidasi oleh ahli, diuji ke pengguna, dan direvisi berulang atau sistematis. Hasil akhirnya biasanya lebih terjamin kualitas dan lebih sesuai kebutuhan nyata. Yang kelebihan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena produk dikembangkan berdasarkan kurikulum, kebutuhan siswa, dan masalah di lapangan, maka R&D dapat meningkatkan pemahaman siswa dan meningkatkan keterampilan, misalnya keterampilan berpikir kritis. Yang kelebihan yang kelima yaitu fleksibel dan kontekstual, di mana produk ini bisa disesuaikan dengan potensi lokal, karakter siswa, lingkungan belajar. Jadi membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Selanjutnya ada kekurangan R&D. Yang pertama, R&D membutuhkan waktu lama karena proses R&D itu tidak instan, melalui banyak tahap seperti analisis kebutuhan, desain produk, validasi ahli, revisi, uji coba, dan revisi lagi. Jadi bisa memakan waktu mingguan hingga bulanan, bahkan lebih lama jika memiliki skala yang besar. Kekurangan yang kedua yaitu prosesnya kompleks. Karena R&D melibatkan
banyak komponen seperti penyusunan instrumen, pengolahan data, validasi, uji coba lapangan, dan analisis hasil belajar, maka peneliti harus teliti, sistematis, dan bermetodologi. Jadi membutuhkan eh, proses yang kompleks. Nomor tiga, kekurangannya yaitu membutuhkan sumber daya yang lebih. Contohnya seperti tenaga ahli sebagai validator, ada subjek penelitian atau siswa, dan media dan alat pengembangan. Nah, kadang butuh biaya tambahan dan akses ke sekolah. Yang kekurangan yang keempat yaitu resiko revisi berulang. Eh, Produk bisa harus direvisi berkali-kali, tidak selalu langsung layak di awal, bisa menghambat waktu dan menambah beban kerja. Yang terakhir, kekurangan yaitu tidak selalu generalisasi luas. Produk biasanya dibuat untuk konteks tertentu, misalnya sekolah tertentu. Jadi, belum tentu langsung cocok untuk semua kondisi. Perlu adaptasi jika digunakan di tempat lain. Eh, Sekian pemaparan mengenai research and development. Sekarang waktunya kuis. Atau mungkin nganu apa namanya sebelum kuis ditampung dulu pertanyaannya, boleh secara lisan, boleh menggunakan kolom chat, sehingga pas pas kuis nanti teman-teman yang bertugas bisa nyari jawaban. Nah, di situ. Oh, baik, Bapak. Eh, Baik, Kak, dari kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau saran dan komentar bisa langsung mengutarakan atau bisa langsung mengetik di kolom chat. Terima kasih. Ayo, silakan. Ini baru satu ya yang bertanya dari kelompok 7. Kelompok 7 anggotanya ada berapa? Kalau ada tiga kan bisa tiga penanya ya. Tetapi kelompok yang lain atau tidak harus kelompok 7 ya, silahkan bisa aktif juga untuk memberikan pertanyaan. Gitu.
Baik, sudah ada 3 penanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin 3 aja ya, nggak apa. Silahkan. Ada yang memandu untuk kuis, ada yang mulai untuk mencari jawaban dari penanya. Oke, silahkan kuisnya dimulai. Baik, teman-teman bisa langsung mulai join quiz. Kodenya ada di sini ya. Pencet. Ya, Baru silahkan 14 segera orang. bergabung ya. Nah, baru sedikit nih. Ayo yang lain segera segera mulai untuk background-nya. Ditunggu 2 menit lagi ya, 2 sampai 3. Habis itu langsung dimulai. Baik, Bapak. Sudah 20 orang, apakah akan dilanjut, Bapak? Ya, mulai aja. Kita terbatas waktu ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Nggak boleh gitu ah.
Oke, teman-teman, apakah eh, sudah selesai atau mau ditunggu lagi? Selesai belum? Ada yang belum, Bapak? Hmm. Kalau udah selesai, nanti dibahas ya sekilas, biar tahu jawabannya. Mungkin 1 menit lagi ya, 1 menit langsung dibahas. Oke, Bapak sudah selesai. Oke. Nah, Ini untuk yang nilai teratas ya, yang betul semua 12 soal. oke. Sekarang kita akan membahas satu-satu. Satu-satu atau yang banyak salahnya saja, Bapak? Semuanya aja sekilas-sekilas aja. Kan cepat juga kan pilihan ganda. Eh, ada soal Ayo langsung dibahas kok. Belum ada suaranya. Mikrofonnya Jadi, masih mati atau gimana? eh, iya Pak, mohon maaf. Ya, Jadi, nomor satu. eh, hilang mohon maaf, kental Bapak. Pak. Kental, Bapak. Ya, masih bisa nih lu nggak nih? Di-share lagi. Jadi kita akan langsung bahas satu-satu tentang soal 12 soalnya. Gimana? Dari nomor satu, tujuan utama dari penelitian dan pengembangan R&D adalah mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada. Yang kedua, eh, step pertama atau tahap pertama dalam penelitian pengembangan adalah analisis atau identifikasi masalah. Soal nomor tiga, fungsi utama dari identifikasi masalah adalah untuk menentukan fokus penelitian yang dilakukan. Nomor empat, ini tadi yang sepertinya banyak salah. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah termasuk kecuali pengujian produk akhir. Nomor lima, tujuan analisis kebutuhan dalam penelitian R&D adalah untuk menentukan fitur dari produk yang dikembangkan. Nomor enam, proses analisis kebutuhan tidak termasuk membuat produk akhir. Itu termasuk dalam proses development. Nomor tujuh, hubungan antara identifikasi masalah dan analisis kebutuhan adalah keduanya dilakukan secara berurutan dan sistematis. Yang kedelapan, validasi produk oleh para ahli bertujuan untuk menilai produk agar memenuhi standar kualitas dan relevansi. Yang kesembilan, aspek yang diperiksa dalam validasi produk oleh para ahli kecuali harga produk. Nggak ngaruh ya harga produk. Yang ke-10, tahap apa yang dilakukan setelah desain produk awal dan sebelum pengujian produk, yaitu validasi produk oleh para ahli. Yang ke-11, kenapa revisi produk diperlukan setelah divalidasi oleh para ahli?
untuk meningkatkan kualitas dan keselesaian produk. Masalah terakhir yaitu revisi produk akhir didasarkan pada evaluasi dan pengujian produk dan masukan pengguna. Baik, kami akan masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Oke, silahkan. Nanti saya menguatkan yang sesi terakhir ya. Baik, Bapak. Eh, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Salsa, di mana ada banyak model-model pengembangan dalam R&D. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari tiap model tersebut, dan bagaimana? Dan contohnya dalam penelitian. Model-model pengembangan R&D seperti model Borg dan Gal memiliki ciri utama model klasik dan tahapan sangat lengkap. Kelebihan model Gal ini sangat sistematis dan detail. Produk yang dihasilkan sangat matang dan ada validasi, uji coba, dan revisi berulang. Namun, eh, memiliki kekurangan sangat lama karena memiliki tahapan yang sangat lama, rumit dan berat untuk penelitian skala kecil. Contohnya seperti eh, kita kalau mau skripsi ya. Contoh penelitian contoh penelitian dari menggunakan model ini ada eh, mengembangkan e-model IPA seperti studi pendahuluan, pengembangan produk, validasi ahli, uji coba kecil, revisi, uji coba besar, revisi akhir. Lalu untuk model EDI memiliki ciri utama yaitu memiliki 5 tahap, dan ini adalah model yang paling populer atau sering dipakai. Kelebihannya sederhana dan fleksibel, mudah dipahami, cocok untuk skripsi, dan tetap sistematis. Kekurangannya, model EDI itu tidak sedetail model Borg and Gale. Kadang terlalu umum kalau tidak dijelaskan secara rinci. Hmm. Apakah sudah menjawab, Mbak Salsa? Sudah, terima kasih. Baik. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dela. Yang poin pertanyaan itu tadi tentang apa konsekuensi jika hanya menggunakan satu jenis instrumen dalam R&D dan bagaimana memodifikasi instrumen agar sesuai dengan perkembangan teknologi gitu ya. Izin menjawab. Jadi tadi kan sudah dipresentasikan dalam penelitian R&D itu instrumen digunakan pada beberapa tahap, yaitu analisis kebutuhan, validasi produk, uji coba produk, evaluasi efektivitas produk, dan pada setiap tahap ini itu membutuhkan instrumen yang berbeda karena tujuan pengumpulan datanya itu juga berbeda. Nah, kalau hanya menggunakan satu jenis instrumen, itu konsekuensinya misal ya, peneliti itu hanya menggunakan satu instrumen saja seperti misalnya angket. Nah, nanti konsekuensinya yang pertama itu data penelitian menjadi kurang lengkap karena tidak semua aspek itu bisa diukur dengan angket. Jadi apa ya? Setiap tahapan itu kan membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau misal semuanya dengan angket, kebutuhannya itu kurang mencukupi gitu. Kemudian untuk yang kedua itu validitas penelitian menjadi lemah karena tidak adanya triangulasi data. Kemudian untuk konsekuensi yang ketiga itu efektivitas produk sulit dibuktikan secara objektif
Karena kalau menggunakan Likert kan menggunakan angket itu atau biasanya skala Likert itu kan hanya tidak setuju, sangat setuju seperti itu. Jadi karena kalau untuk efektivitas produk itu biasanya seharusnya itu menggunakan tes seperti pretest atau post test agar agar bisa dibuktikan secara objektif. Kemudian untuk konsekuensi yang keempat, kualitas revisi produk itu menjadi kurang maksimal karena tidak adanya data observasi atau wawancara yang mendalam. Karena kalau angket itu kan hanya ya seperti itu skala Likert, jadi kurang maksimal atau kurang mendalam. Jadi dalam penelitian R&D ini diperlukan kombinasi instrumen seperti angket, observasi, wawancara, dan tes karena pada setiap tahapannya itu membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda agar mencukupi kebutuhannya. Kemudian untuk menanggapi pertanyaan yang kedua itu bagaimana memodifikasi instrumen sesuai perkembangan teknologi. Untuk zaman sekarang untuk memodifikasi instrumen menjadi berbasis digital itu mudah ya agar lebih efektif dan efisien juga. Untuk contohnya angket atau kuesioner yang awalnya itu manual menggunakan kertas biasa itu bisa menjadi menggunakan G-Form, Google Form atau Microsoft Forms. Itu juga dapat memudahkan distribusi dan analisis data secara otomatis. Kemudian untuk contoh yang kedua itu pada wawancara, biasanya itu wawancara wawancara itu dilakukan face to face atau secara langsung gitu kan. Itu sekarang jika terkendala misal tempatnya yang jauh itu bisa menggunakan wawancara via Zoom atau Google Meet gitu. Karena kelebihannya juga bisa direkam dan dianalisis kembali. Untuk contoh selanjutnya itu pada instrumen observasi yang biasanya dilakukan observasi langsung itu pada kegiatan observasinya itu juga bisa berbasis video recording atau di record di video. Itu juga kelebihannya itu memudahkan dokumentasi dan kan bisa ditonton ulang lagi ya, jadi memudahkan dalam refleksi data juga. Kemudian untuk contoh selanjutnya itu pada tes, itu biasanya dilakukan secara tertulis. Itu tes bisa post test atau pretest itu bisa menggunakan platform digital seperti Quizzes dan Google Form atau Playground, Kahoot dan lainnya juga. Untuk sekarang platform digitalnya itu udah banyak ya. Itu juga lebih praktis dan cepat dianalisis. Seperti itu, apakah sudah menjawab Mbak Dela? Terima kasih sangat sangat lengkap sekali. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma mengenai apakah R&D hanya bisa digunakan untuk mengembangkan sesuatu yang baru apabila ternyata produk yang sudah jadi dan disebarkan banyak pengguna yang tidak menyukai produk, apakah proses R&D akan dilakukan dari awal atau diperbolehkan untuk memperbaiki produk yang sudah ada. Jadi R&D ini tidak hanya mengembangkan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi bisa memperbaiki dan menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, praktik R&D ini bersifatnya itu lebih fleksibel dan berkelanjutan. Jadi, memungkinkan ada perubahan meskipun produk yang dibuat sudah selesai dibuat dan disebarkan. Nah, apabila setelah produk digunakan ternyata banyak pengguna yang tidak menyukai. Nah, hal tersebut itu malah menjadi data penting dalam proses R&D. Jadi, masukan, kritik, dan hasil evaluasi dari pengguna akan digunakan sebagai dasar melakukan revisi produk. Dalam kondisi ini jadi peneliti tidak harus memulai dari nol semuanya.
tapi juga bisa dapat kembali ke tahap-tahap sebelumnya seperti sebelumnya dalam siklus R&D seperti analisis kebutuhan, perancangan ulang, atau uji coba terbatas. Nah, jadi uh, tidak perlu menghapus semua dan membuat ulang sepenuhnya, tetapi memperbaiki bagian-bagian yang kurang. Kemudian, nanti apabila setelah produk yang digunakan itu dapat dilakukan revisi atau pengembangan lanjutan yang teratur di mana produknya nanti terus diperbaiki hingga mencapai kualitas yang akan ya, seperti yang diharapkan. Nah, peneliti itu dapat memperbaiki aspek desainnya, isi, serta fitur maupun penyajian produknya berdasarkan hasil dari evaluasi yang telah diperoleh tadi oleh pengguna. Nah, jadi sangat diperbolehkan dalam R&D untuk melakukan perbaikan produk yang sudah ada, bahkan jika perlu mengulang beberapa tahapan dari awal. Nah, hal ini justru menjadi ciri khas R&D, yaitu yang tadi ada proses berulang atau iterasi untuk menghasilkan produk yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Begitu, Mbak Rahma, apakah dapat diterima? Terima kasih Mbak Celita, sudah jelas. Terima Baik, kasih. terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nindi mengenai bagian validasi jika hasil akhir dari pengguna berbeda. Misal, ahli bilang layak, tetapi siswanya kurang tertarik. Mana yang lebih diprioritaskan begitu? Jadi, izin menjawab, dalam penelitian R&D itu, perbedaan hasil antara ahli dengan penggunanya, misalnya si siswanya itu hal yang wajar karena dan bahkan justru malah menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan produk di penelitian R&D. Nah, keduanya itu memiliki peran yang berbeda sehingga tidak bisa dipilih secara langsung atau diprioritaskan secara mutlak. Nah, sebenarnya itu ahli itu menilai dari aspek keilmuan dan ketepatan materi serta kelayakan isinya. Jadi, eh, ahli menyatakan produk sudah layak itu artinya produk tersebut sudah benar secara konsep dan tidak menyalahi akademik. Tapi penggunaan siswa, pengguna, pengguna atau siswanya biasanya menilai dari sisi kemenarikan atau kemudahan penggunaan serta kebermanfaatan dalam belajar. Nah, jadi jika siswa kurang tertarik, berarti ada masalah di aspek desain dan penyajian serta interaktivitas produk. Nah, dalam kondisi ini itu biasanya lebih baik dilakukan tetap mempertahankan aspek yang sudah dinyatakan layak oleh ahli seperti konsepnya, terus kemudian ketetapan materi serta kelayakan isinya. Kemudian melakukan revisi pada bagian yang menyebabkan siswa kurang menarik, biasanya di bagian aspek desain, penyajian, atau interaktivitas produknya. Jadi tidak memilih salah satu, tetapi mengintegrasikan kedua hasil atau hasil dari evaluasi tersebut, kemudian diintegrasikan menjadi hingga mendapatkan produk yang sempurna gitu, ibaratnya sempurna gitu. Jadi nanti aspek kebenaran isinya mengikuti ahli, kemudian aspek penggunaan dan kemenarikan itu mengikuti saran dari pengguna. Jadi produk yang baik dalam R&D itu adalah produk yang valid menurut ahli, sekaligus disukai serta mudah digunakan oleh pengguna. Begitu. Apakah bisa menjawab, Mbak Nindi? Sama-sama. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Kami persilahkan kepada
Jadi untuk Terima selanjutnya, kasih. Silakan ditutup share screen-nya. Ini karena online, kita kasih applause secara online juga ya. Ya, luar biasa, kelompok 6 untuk presentasinya. Di sini saya akan menguatkan apa namanya hal-hal yang dirasa penting meskipun dalam implementasinya tidak mungkin teman-teman akan penelitian seperti R&D ya. Nah, jadi eh, terdapat banyak model dalam pengembangan, apapun jenisnya itu apa namanya? Saya slideshow dulu. Nah, apapun jenisnya, konsepnya sama. Jadi yang kita kembangkan itu adalah produk pendidikan, apakah harus betul-betul baru? Tidak harus. Ya, jadi ada yang bertanya tadi ya, apakah betul baru atau memodifikasi yang sudah ada? Itu. Jadi memodifikasi itu artinya juga konteksnya adalah pengembangan. Contohnya begini, kita ingin mengintegrasikan platform assessment as learning ya, assessment sebagai pembelajaran di dalam model discover learning. Nah, kalau produknya itu kita nilaikan, kita mendapatkan penilaian dari ahli, dari validator, maka konteksnya ini menjadi pengembangan. Kenapa produknya itu dikembangkan, kemudian divalidasikan oleh ahli. Nah, kemudian direvisi, baru kita gunakan dalam kelas. Nah, untuk kita yang minimal kita mengetahui ada model ADI, ya ADDIE, ya ini sederhana, analisis, desain, develop, implementasi, sama evaluasi. Kemudian ada versi panjang itu box and goal, ada 10 tahap itu. Kemudian selain box and goal itu ada namanya 4D. Nah, 4D ini versi singkat dari box and goal. Jadi versi box and goal itu panjang banget dan apa namanya? Kita juga tidak mungkin untuk S1 ya, berat. Box and goal itu berat. Bahkan 4D pun juga termasuk berat ya. Sehingga kalau besok misalkan kok ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada konflik ada virus COVID edisi kedua atau mungkin konflik Timur Tengah yang menyeret kita harus terlibat misalkan. Tapi kita mudah-mudahan non netral ya, mudah-mudahan kita tetap aman ya. Kita mendoakan mudah-mudahan mereka bisa terselesaikan. Nah, sehingga harusnya eksperimen terus diganti dengan R&D, maka pilihlah yang model ADI. Itu paling simpel. Kenapa? Karena box and call sama 4D itu ada tahapan yang mana yang namanya diseminasi. Produknya itu didiseminasikan kepada user. Ya, artinya kita akan mempromosikan produk kita kepada MGMP, kepada guru. Itu kan sesuatu yang agak berat, sehingga cukup mengembangkan tuh yang model paling cocok adalah ADI. Nah, kemudian instrumennya bagaimana? Instrumen pengembangan banyak, ya. Misalkan gini, jadi define itu adalah melihat kondisi kebutuhan. Jadi kita ingin mengembangkan itu namanya riset itu harus berangkat dari permasalahan lapangan. Oh, ternyata tren-tren sekarang itu adalah pembelajaran era digital. Sedangkan di lapangan itu kalau kita survei, oh ternyata kok pembelajaran banyak yang masih konvensional. Artinya itu kita masih banyak menggunakan kit, ya, kemudian masih banyak menggunakan alat-alat secara langsung meskipun eh, namanya alat itu memang lebih bagus ketimbang digital. Nah, kemudian kita berpikir, kita ingin mengintegrasikan teknologi digital apapun jenisnya dalam pembelajaran IPA. Nah, artinya itu kita akan mensurvei setiap sekolahan di Jogja bagaimana, kemudian di luar Jogja atau mungkin di Indonesia Tengah, Indonesia Timur seperti apa. Jadi kita menggali permasalahan, oh ternyata teknologi digital masih belum banyak dioptimalkan dalam pendidikan IPA atau dalam pembelajaran IPA di kelasnya, kemudian kita lihat gurunya juga sama. Nah, ini berarti penting sekali nih kesempatan untuk mengembangkan. Ada permasalahan di lapangan, kemudian kita ingin mengembangkan. Nah, jadi dalam survei itu, maka kita menggunakan lembar survei, ya. Bisa survei dalam bentuk angket, atau kita langsung terjun lapangan. Kita lihat. Nah, itu namanya instrumen survei. Kemudian kita kembangkan produknya.
ya, produknya itu akan divalidasi, maka kita mengembangkan lembar validasi, ya, yang akan digunakan oleh validator, akan menilai secara konstruksinya, secara isi atau kebenaran konsep, secara penyajian. Nah, itu akan diisi atau dinilai oleh ahli. Itu instrumen yang kedua. Kemudian instrumen ketiga itu adalah kepraktisan. Ya, produknya itu adalah diimplementasikan di kelas, maka kita lihat observasi atau kita observasi keterlaksanaan atau bagaimana produk itu diimplementasikan. Nah, itu. Kemudian kita selain dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran atau kepraktisan, kita juga melihat respon siswa. Ya, bagaimana respon siswa setelah menggunakan produk. Nah, di situ apakah merasa senang, kemudian merasa terinspirasi dan belajar IPA, sangat membantu dalam mempelajari IPA. Nah, di situ. Kemudian yang terakhir adalah apa? Lembar soal. Tujuannya apa? Untuk mengetahui keefektifan di dalam meningkatkan capaian pembelajaran. Nah, itu kan. Jadi, lembar survei, lembar validasi, lembar kepraktisan dalam bentuk respon siswa atau lembar observasi pembelajaran di kelas, kemudian lembar pretest post-test. Nah, di situ. Nah, ini empat jenis itu akan digunakan kalau kita melakukan penelitian R&D. Ya, sehingga kalau R&D itu dilakukan dengan baik, dengan betul, tentunya menjadi sesuatu yang sangat berat bagi S1. Ya, sehingga kalau yang dulu-dulu itu S1 kok pengembangan itu rata-rata tahapannya hanya mengembangkan, ya, yang membuat produk terus dinilaikan kepada validasi. Jadi kalau bahasanya itu R&D gado-gado. Nah, itu sehingga kita kembalikan kepada level penjenjangan keilmuan S1 itu cukup membuktikan kebenaran teori yang dipelajari. Nah, di situ. Artinya secara tahapan keilmuan, hierarki keilmuan S1 itu adalah levelnya eksperimen riset di situ. Kemudian S2 itu adalah pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan produk pendidikan. Apakah pengembangan medianya? Apakah pengembangan bahan ajarnya? Ya, apakah pengembangan produk yang lain, kurikulum, materi? Nah, di situ dia mengembangkan dan tidak sampai dengan mengcombine jadi sesuatu yang sangat baru dalam arti itu menemukan model pembelajaran. Nah, ini sangat berat untuk S2. Jadi S2 itu mengembangkan produk pembelajaran dari teori yang sudah ada. Ya. Jadi kita mengembangkan LKPD, modul, dan seterusnya dengan pendekatan apa, dengan model apa. Nah, itu dinilaikan. Nah, S1 itu validasinya nggak sampai untuk menilai perangkatnya. Cukup dicek sekilas oleh validator, oh sudah bagus, sudah bisa, silakan dipakai untuk eksperimen. Tapi kalau S2, itu produknya betul-betul diteliti oleh validator. Dan validatornya itu bahkan nggak cuma dua, ya, ada yang sampai 5, ada yang sampai 7. Nah, di situ artinya betul-betul core-nya pengembangan itu ada. Ya, bahkan rumusan masalah atau tujuan penelitian S2 adalah menghasilkan, ya, menghasilkan produk apa yang berkualitas, ya, dengan rumusan masalah 1, 2, 3. Kalau yang S3 itu menghasilkan keilmuan, ya, artinya model pembelajaran, ya. Kalau konteks pendidikan IPA ya tentunya model pembelajaran, strategi pembelajaran, sesuatu yang baru dan belum dimunculkan oleh pakar pendidikan yang lain atau belum pernah dimunculkan oleh orang lain. Nah, itu jadi secara keilmuan itu S3 itu levelnya paling berat. Nah, di situ. Sehingga bisa dikatakan kalau kita melakukan riset and development itu multi riset, ya, survei riset juga ada, ya, kemudian eksperimen riset juga ada. Nah, itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Sehingga untuk S1 tidak diarahkan penelitiannya adalah pengembangan gitu. Nah, kita gunakan ADI itu pun juga simple, ya. Jadi kalau kita 4D ada tahap terakhir desiminasi. Nah, ini untuk S1 kalau disuruh desiminasi mengundang guru ya berat, apalagi kalau kita ngundang kan kadang menyiapkan konsumsi itu kan. Nah, itu agak berat. Sehingga cocoknya adalah kalau S1 atau mungkin hanya sekitar fokus pengembangan itu gunakan model ADI. Artinya tidak sampai dengan desiminasi, cukup kita evaluasi hasil implementasi produk, ya.
dalam uji lapangan. Bahkan uji lapangannya pun ada uji lapangan terbatas, ada lapangan luas. Ya, kalau terbatas cuma satu kelas, kalau luas itu sudah menggunakan desain namanya eksperimen dan kontrol. Nah, di situ. Nah, ini ada box and goal, ada 10, ya. Jadi hampir sama dengan 4D, ada tahap diseminasi, ya. Jadi berat sekali, ya. Jadi ada apa namanya? Uji pendahuluan, perbaikan, uji lapangan luas. Nah, ini persis dengan 4D juga. Tapi kalau AD ini fokusnya hanya mengembangkan produk, di uji coba di kelas itu sudah. Nah, ini kalau kita gunakan dalam penelitian ya memang berat. Ya, artinya itu 4D itu banyak sekali ya tahapannya. Nah, ini juga tadi sudah dibahas ya. Kemudian kita lihat, jadi kalau kita ingin mengembangkan produk penelitian, misalkan media pembelajaran, maka ada tahap namanya riset awal. Ya, riset awal bagaimana? Tentunya kita akan mengkaji lapangan, mengkaji teori, ya, kemudian kita akan mengembangkan validasi ahli revisi, ya, kemudian uji coba lapangan terbatas, kemudian revisi lagi, kemudian uji efektivitas dengan melibatkan eksperimen kontrol, kemudian diolah data, ya. Jadi kemudian sehingga menghasilkan produk. Ini yang fokusnya adalah ADI, jadi mengembangkan, evaluasi sampai mendapatkan produk yang berkualitas. Tetapi kalau 4D sama Box and Goal itu lebih selain dari pengembangan dan uji lapangan ini juga melibatkan user, ya artinya diseminasi produk. Meskipun sekarang itu di era sekarang diseminasi itu ada yang ini cukup kita publikasikan di jurnal. Nah, ini kan deviasi ya, artinya pemahaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ya tetap ada jurnal. Tapi kalau diseminasi konteks pengembangan itu adalah mengundang user, kita kenalkan produk kita apa promosikan sehingga mendapatkan feedback dari mereka, oh produknya sangat bagus, ya. Kemudian ini siap untuk diadaptasi oleh mereka di konteks pembelajaran. Kalau konteks industri jelas kita mengundang pabrik, mengundang perusahaan, oh ternyata bagus kemudian kerjasama sehingga produknya bisa digunakan untuk atau dipromosikan atau disebarluaskan lebih luas lagi. Itu. Hmm. Baik ini tambahan dari saya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman selain dari yang tiga penanya tadi? Ini secara tidak langsung sudah saya jawab ya dari salah Sabila ya kelebihan kekurangan sudah, Dela juga sudah ya. Kemudian dari Rahma ini nah sudah juga ya. Jadi R&D itu bisa kita gunakan pure untuk mengembangkan sesuatu yang baru ya namanya invention atau kita mengadakan perbaikan dari produk yang sudah ada itu namanya tetap R&D, tetapi konteksnya memodifikasi yang sudah ada. Itu bahkan kalau konteks industri itu atau mungkin konteks pendidikan juga, kita kadang tuh untuk melakukan sebuah invensi baru itu sangat berat. Yang mudah apa? Yaitu memodifikasi yang sudah ada. Ya, misalkan kita ingin mengembangkan model pembelajaran, ya kita mengenal ada model project based learning, ada model belum based learning. Bagaimana kita kembangkan, kita satukan. Jadi project, uh, model, problem, and project based learning. Ya. Jadi sintak-sintaknya kita pelajari, kita kombinasikan sehingga nanti diimplementasikan tetap bisa gabungan. Ya, nanti bisa pembukaan, inti penutup itu mengcover sintak-sintak utama dalam problem based learning dan project based learning. Ya. Tapi meskipun di S1 ya tidak mungkin ya. S1 itu cukup kalau kita milih project ya project, kita pilih problem ya problem. Ya itu memang tujuannya hanya untuk menguji. Tapi kalau sudah ada unsur invention, ini namanya R&D itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum Belum ada, ada? Ini Mas Taufik ada nggak nih? belum ada Pak. Belum ada. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kemudian untuk besok, insya Allah kita presentasi proposal. Ya, proposal masih mungkin fokusnya bab 1 dan 2.
mulai pekan depan nanti mengupayakan presentasinya adalah diawali dari bab 3. Ya, bab 3 selesai, ada waktu nanti nginjak bab 1 dan bab 2. Ya, karena harapannya sudah mulai dicicil ya. Gitu. Baik, sampai sini dulu kuliah kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, bisa memberikan wawasan keilmuan bagi kita semua. Terima kasih kelompok yang presentasi, ya, kelompok Mbak Jelita dan teman-teman. Kemudian kelompok yang aktif dan juga mudah-mudahan pekan depan kelompok yang bertugas bisa lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.